adik-adik, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan karena hari ini kakak bisa kembali menyapa adik-adik melalui YouTube channel Sekolah Minggu GKPI. Nah, adik-adik, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Namun sebelum itu, mari kita bersatu hati di dalam doa yang akan dipimpin oleh kakak sekolah minggu. Kepada kakak sekolah minggu yang bertugas, disilahkan. Baik adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat kasih karunia Tuhan. Pada hari ini Bapak, kami sudah bangun dari tidur kami, dan pada hari ini kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami Bapak dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar berjalan dengan lancar ya Tuhan. Bapak di dalam surga, nanti kami juga akan mendengarkan dari sebagian dari firman Tuhan, kiranya bisa kami tanamkan di dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Yesus, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita akan puji Tuhan dengan pujian hari ini kurasa bahagia. Kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita. Telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang memisahkan kita. Nah, baiklah adik-adik, kita akan berdoa iman, pengakuan iman rasuli yang akan dipimpin oleh kakak sekolah minggu. Kepada kakak sekolah minggu yang bertugas, disilahkan. Yuk adik-adik, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, akan bertanya ini sama adik-adik, siapa yang bercerita firman Tuhan minggu lalu? Dan apa ya tema cerita firman Tuhan minggu lalu yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu tersebut? Nah, bagi adik-adik, 3 orang tercepat yang berkomentar tentang yang pertama, tema cerita firman Tuhan minggu lalu, dan juga yang kedua, siapa yang menceritakan firman Tuhan. 3 orang saja yang tercepat ya adik-adik, dia akan mendapatkan hadiah nantinya, dan akan dikabarkan kapan adik-adik dapat mengambil. Lalu, ternyata hari ini adalah minggu keempat atau minggu terakhir di bulan Maret. Nah adik-adik, kita bersyukur ya, kita bisa melewati bulan Maret ini dengan kuasa Tuhan, dengan kasih sayang Tuhan, dan juga dengan perlindungan Tuhan. Nah, kakak menyampaikan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang merayakan ulang tahun di bulan Maret. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita nyanyikan pujian Sungai Sukacitamu.
sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sahabat, sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam keselamatan-Mu. Menyayangimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Nah, adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. Shalom adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini? Jika adik-adik semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, Alkitabnya juga sudah disiapkan. Mari kita ambil sikap berdoa, kita lipat tangan kita tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Pada hari ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan, yang akan disampaikan sebentar lagi ya Tuhan. Biarlah kiranya firman yang disampaikan kelak dapat menyertai kami di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dan biarlah kami dapat mencerminkan firman-Mu dengan benar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan tidak lupa untuk mengucapkan syukur. Amin. Kakak akan membacakan nats firman Tuhan untuk kita semua. Nats firman Tuhan kita pada hari ini terdapat di kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Baik, kakak akan membacakannya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah jalan orang benar. Di sini kita diberi gambaran di dalam dunia ini ada dua bentuk orang, yaitu orang benar dan orang fasik. Orang benar memiliki ciri yaitu kasih, kebenaran, ketaatan pada Allah, dan memisahkan diri dari persekutuan dengan dunia yang jahat ini. Mereka adalah orang-orang yang memprioritaskan Tuhan, di mana firman Tuhan mengatakan di sini, di ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dan di ayat kedua juga dijelaskan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa yang terjadi kepada orang-orang benar? Nah, di ayat ketiga mengatakan di sini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi mereka yang mencintai Tuhan, mereka yang duduk di hadirat Tuhan, dikatakan di ayat ini mereka diumpamakan sebagai pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sebab adik-adik semua, kita tidak pernah melihat pepohonan yang ditanam tepian aliran air itu daunannya kering, tidak berbuah, bahkan daunnya tidak ada ya. Tetapi di setiap kita lihat pohon yang ada di tepi aliran air itu pasti pohonnya sangat subur. Di sini firman Tuhan menggambarkan kehidupan orang percaya, kehidupannya seperti pepohonan yang ditanam di tepi aliran air. Yesus adalah air kehidupan yang akan memuaskan seluruh kehidupan kita. Kita tidak akan pernah goyah saat sedang menghadapi musim-musim yang tidak baik, seperti saat kita sedang menghadapi persoalan, pergumulan, maupun di dalam keluarga dan di lingkungan sekolah. Bahkan di setiap usaha adik-adik apapun yang sedang adik-adik kerjakan. Jika adik-adik berpegang teguh kepada Tuhan, kakak percaya adik-adik pasti akan menjadi orang yang selalu berpikiran positif dan pengharapan dalam Tuhan, sebab Tuhan akan menyertakan setiap hidup adik-adik semua.
Apapun yang terjadi atas kehidupan kita sekalipun, proses yang akan kita hadapi memang berbeda-beda ya adik-adik. Tapi kakak mau mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan selalu menyertai kita. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir karena Tuhan selalu ada di samping kita. Meskipun kita tidak dapat melihat, matanya selalu melihat kita. Apapun yang kita lakukan, Tuhan semuanya tahu. Karena Tuhan itu adalah Maha Tahu dan Maha Pengasih. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Tuhan, jadikanlah kami pribadi yang benar, dan jadikanlah kami hamba-Mu yang berbahagia tinggal di hadapan-Mu. Dan juga ya Tuhan, berkati mereka yang sedang dalam pergumulan. Biarlah kuasa Roh-Mu yang selalu beserta kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan tak lupa untuk mengucapkan syukur. Amin. Nah adik-adik, sudah tidak terasa ya ibadah kita hari ini akan berakhir. Nah sebelum ibadah kita berakhir, kita akan dipimpin doa penutup oleh kakak guru sekolah minggu. Kepada kakak sekolah minggu yang bertugas, disilahkan. Yo ya adik-adik, shalom. Baiklah adik-adik, untuk pengumuman kita pada minggu pagi ini, tugas warta akan dibagikan oleh Kak Lia di grup tugas warta sekolah minggu. Nah, setelah dibagikan, adik-adik boleh langsung mengerjakan tugasnya. Setelah dikerjakan, adik-adik langsung kumpul ke WA pribadinya Kak Rahel, itu paling lambat di hari Rabu pukul 7 malam. Nah, tetap semangat, adik-adik, jaga kesehatannya. Kita akan tutup ibadah kita pada minggu pagi ini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, karena pada hari ini kami masih boleh melakukan ibadah sekolah minggu kami, walaupun dari rumah kami masing-masing. Kiranya tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, berkatilah keluarga kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada. Tuhanlah memberkati dan memberikan kesehatan. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin.